Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan membahas materi IPS untuk tema 8, yakni jenis pekerjaan masyarakat berdasarkan lingkungan. Silahkan kalian siapkan buku tulis, kemudian modul, lembar kerja siswa yang kalian miliki. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting, dan jika masih ada hal-hal yang belum dipahami, jangan ragu untuk menanyakannya. Yang pertama, kita akan membahas lingkungan. Lingkungan adalah keadaan sekitar tempat tinggal manusia beserta keadaan di dalamnya. Lingkungan dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan fisik. Nah, berdasarkan lingkungan fisik ada 3 kondisi, yakni dataran rendah, dataran tinggi, serta pantai atau pesisir. Kemudian lingkungan yang kedua adalah lingkungan sosial. Ada pedesaan, ada perkotaan, kawasan industri, dan daerah wisata. Nah, perbedaan lingkungan baik fisik maupun lingkungan sosial mempengaruhi jenis pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat. Kita akan membahas jenis-jenis pekerjaan masyarakat berdasarkan lingkungan tersebut, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang pertama adalah berdasarkan lingkungan fisiknya. Masyarakat dataran tinggi cenderung menjadi petani atau pekebun karena daerahnya subur, ya, untuk daerah yang subur. Kemudian jika daerahnya tidak subur atau berupa pegunungan kapur, jenis pekerjaan yang banyak dilakukan adalah penambang batu kapur. Berikutnya di daerah dataran rendah umumnya menjadi petani, buruh tani, pedagang, perajin, peternak, buruh musiman, atau karyawan. Sedangkan di daerah pantai sebagian besar menjadi nelayan, petani tambak, petani garam, pedagang, ataupun pengrajin cenderamata. Selanjutnya untuk masyarakat berdasarkan keadaan sosialnya. Di daerah perkotaan umumnya menjadi konsultan, pengacara, pegawai kantor, karyawan pabrik, atau petugas keamanan. Di daerah pedesaan banyak kita temui petani, pengrajin, pedagang. Kemudian daerah pedesaan, desa nelayan atau daerah pesisir banyak yang menjadi petani tambak atau nelayan. Di kawasan industri banyak yang bekerja sebagai pekerja pabrik, pedagang, atau pengusaha warung makan maupun pengusaha kontrakan. Di daerah wisata umumnya pekerjaannya berkait dengan kegiatan pariwisata tersebut, yakni pemandu wisata, pedagang, pengrajin cenderamata, pengusaha penginapan, maupun rental kendaraan. Selanjutnya, kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa sesuai kebutuhannya guna mencapai kesejahteraan hidup. Jadi, kegiatan ekonomi ini dilakukan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup atau untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Hasil produksi disebut produk. Kegiatan yang kedua adalah distribusi, yakni kegiatan menyalurkan barang hasil produksi, menyalurkan produk dari produsen pada konsumen. Produsen itu adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen adalah pemakai atau pengguna. Yang ketiga adalah konsumsi, yakni kegiatan memakai barang atau jasa. Orangnya disebut konsumen. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan produksi. Petani menghasilkan padi, kemudian montir, merawat kendaraan bermotor, ada nelayan yang menghasilkan ikan, ada pengusaha garmen menghasilkan pakaian, ada guru memberikan layanan pendidikan, ada dokter yang memberikan layanan kesehatan. Itu semua adalah contoh-contoh kegiatan produksi. Kemudian distribusi, contohnya adalah agen. Agen apa? Agen LPG, agen mobil atau distributor mobil. Kemudian ada toko, ada ekspedisi atau kurir, kemudian ada warung dan pedagang. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan distribusi atau yang sering kita sebut dengan distributor.
Pelaku kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Selanjutnya adalah konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi ini misalnya kita minum susu, minum air putih, minum teh. Kemudian kita membaca, kita makan makanan, kita berbelanja kebutuhan sehari-hari, kita mengenakan baju atau pakaian, atau ketika kita mengisi kendaraan kita dengan bahan bakar. Ini adalah contoh-contoh kegiatan produksi. Ini adalah contoh kegiatan konsumsi, yaitu menggunakan atau menghabiskan nilai suatu barang atau jasa. Nah, ini tadi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini tidak bisa dipisahkan, masing-masing saling berkaitan. Kemudian terkait dengan distribusi ada eksportir. Nah, eksportir ini adalah distributor yang menyalurkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Pelakunya disebut eksportir, kegiatannya disebut ekspor, yakni menyalurkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kemudian ada kebalikannya, yakni importir. Importir adalah distributor yang mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, memasukkan barang-barang dari luar negeri, produk-produk luar negeri ke dalam negeri untuk dipasarkan. Itu namanya importir. Kegiatannya disebut impor. Selanjutnya kita akan membahas jenis pekerjaan berdasarkan hasilnya. Nah, yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Sehingga pekerjaan ini ada produk, ada benda yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama misalnya sutradara, menghasilkan film-film yang berkualitas. Kemudian ada penyanyi yang kita nikmati kumpulan lagu-lagunya baik melalui CD ataupun kaset. Dan ada koki yang kita nikmati makanan hasil pekerjaannya. Ada arsitek, tugasnya adalah membuat rancangan suatu bangunan. Hasilnya gambar rancangan suatu bangunan. Kemudian ada pelukis atau seniman menghasilkan karya seni. Selanjutnya ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan ini hasilnya tidak tampak secara fisik, tetapi manfaatnya bisa kita rasakan. Contohnya adalah tenaga medis, yakni dokter, memberikan layanan kesehatan. Kemudian ada pemadam kebakaran, memberikan layanan keamanan. Ada guru, layanan pendidikan. Dan ada polisi, juga memberikan layanan keamanan bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Nah, ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa. Kalian tentu bisa menyebutkan contoh yang lain. Kemudian jenis barang. Berdasarkan jenisnya, barang dibagi menjadi dua, yakni barang produksi. Barang produksi adalah barang yang digunakan untuk membuat produk lain. Nah, barang-barang ini bisa digunakan, bisa diolah kembali untuk menghasilkan suatu produk yang baru. Kemudian ada barang konsumsi, yakni barang yang bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Barang yang bisa langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu disebut barang konsumsi. Corak kehidupan masyarakat ada dua. Yang pertama adalah kehidupan modern. Ciri-cirinya adalah tidak bergantung kepada lingkungan. Maksudnya tidak bergantung secara langsung, sehingga kegiatannya lebih bervariasi. Kegiatan ekonominya, mata pencaharian maupun pekerjaannya lebih bervariasi karena tidak bergantung langsung terhadap lingkungan. Misalnya jasa laundry, kemudian montir, ada kegiatan pariwisata, kemudian ada industri, jasa transportasi, dan perdagangan. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan masyarakat yang bercorak kehidupan modern. Kegiatan tersebut tidak bergantung secara langsung terhadap lingkungan. Sedangkan kegiatan masyarakat yang bercorak hidup tradisional, yaitu masih bergantung kepada lingkungan secara langsung, masih dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya adalah pada bidang pertanian, kemudian ada petani garam, perikanan laut, perkebunan, peternakan, maupun pencari kayu bakar. Nah, gambar-gambar tersebut adalah contoh pekerjaan yang sering dilakukan oleh masyarakat dengan corak kehidupan tradisional.
Berdasarkan lokasinya, industri dibedakan menjadi dua, yakni industri perkotaan dan industri pedesaan. Contoh industri perkotaan umumnya sudah menggunakan mesin-mesin yang modern, kemudian memproduksi barang dalam jumlah yang besar, mempekerjakan banyak pegawai atau karyawan. Kemudian jangkauan distribusi produknya lebih luas. Sedangkan di pedesaan industrinya cenderung bersifat rumahan, masih manual, belum mempekerjakan banyak pegawai, jangkauannya cenderung lebih kecil, ya, lingkup distribusi produknya cenderung lebih kecil. Meskipun saat ini industri pedesaan pun sudah banyak yang mampu mengekspor produknya ke luar negeri. Nah, ini tadi yang sudah Pak Guru sampaikan, yakni industri perkotaan itu menggunakan teknologi modern, menyerap banyak tenaga kerja, menghasilkan produk dalam skala besar, kemudian pemasaran produknya sampai ke luar negeri. Industri pedesaan menggunakan peralatan yang masih sederhana atau manual, memiliki sedikit tenaga kerja, menghasilkan produk dalam skala kecil, kemudian pemasaran produk terbatas. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Like jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.